Oke, selamat datang di channel saya, Filateli, sebagai bahan menambah wawasan informasi. Setelah kemarin kita bicara tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekarang kita bicara mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai 50 yang saya singgung mengenai perjuangan secara diplomasi. Sebetulnya ada perjuangan secara fisik, namun di buku ini saya singgung mengenai secara diplomasi. Buku ini disarikan dari buku yang saya cetak sendiri atau saya susun sendiri, yaitu Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli. Oke, kita akan mulai di video kali ini. Ya, setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45, Belanda masih berusaha untuk menguasai Indonesia dengan melakukan agresi militer yang pertama tahun 47 dan yang kedua tahun 48. Untuk cerita ini akan dibagi menjadi dua part. Part pertama itu menceritakan sampai dengan agresi militer pertama, dan part kedua itu nanti membicarakan tentang agresi militer kedua. Nah, pada gambar yang di kiri atas ya, itu adalah peta Indonesia, wilayah Indonesia berdasar ketika proklamasi. Nah, kemudian gambar yang sebelah kanan itu adalah wilayah Indonesia menurut Linggarjati. Jadi karena Nika memboncengi kepada Afni atau pasukan sekutu pada tanggal 29 September 45 masuk ke Indonesia. Nah, pada akhir Agustus 46 pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killen ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan dibuka dan dipimpin oleh Lord Killen pada tanggal 7 Oktober 46 di Konsulat Jenderal Inggris Jakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata dan meratakan jalan ke arah perundingan Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 46. Perjanjian Linggarjati dihadiri oleh Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Yohanes Lemina dari Indonesia. Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Selmerhorn ya, dan anggota H.J. Van Mock dari Belanda, dan Lord Killen dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini dan sebagai pemimpin. Nah, Perjanjian Linggarjati ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 47 dengan menghasilkan 17 pasal, antara lain Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 49. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian yang keempat, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unitnya. Nah, Belanda sering melakukan pelanggaran terhadap hasil perundingan Linggarjati, antara lain dengan melemahkan RI dengan cara membentuk negara-negara boneka yang pro Belanda. Kemudian tanggal 15 Juli 47, Van Mock mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur seluruh pasukan sejauh 10 meter dari garis demarkasi, dan pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut, sehingga pada tanggal 20 Juli 47 Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Kemudian pada tanggal 21 Juli meletuslah agresi militer pertama. Hal ini merupakan akibat perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Agresi militer Belanda pertama berlangsung dari tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 47. Pasukan marinir Belanda menduduki wilayah Indonesia di Jawa dan Sumatera, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Semarang, Medan, Palembang, dan Padang. Nah, akibat agresi militer pertama ini, sejumlah kota di luar negeri seperti Melbourne, Sydney, Los Angeles, New York, dan San Francisco mengutuk tindakan agresi Belanda dan mendukung Republik Indonesia.
Nah, kemudian Dewan Keamanan PBB pun bertindak dalam hal ini setelah adanya permintaan dari India dan Australia pada tanggal 31 Juli 47. Nah, PBB langsung merespon dengan mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 47 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Kemudian karena Belanda masih tidak puas, pada tanggal 29 Juli 47 memproklamirkan garis one mark yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatera. Tapi Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju wilayah Indonesia. Sehingga pada tanggal 8 Desember 47 diselenggarakan perundingan Indonesia Belanda di atas kapal Renville milik Amerika yang diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan dengan anggota lainnya adalah Ali Sastro Mijoyo dan beberapa delegasi lainnya. Nah, ada delegasi dari Belanda dan juga ada dari PBB. Perjanjian Renville berisi Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera sebagian wilayah sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, bisa dilihat di peta itu, ya, itu merupakan wilayah Indonesia menurut perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 48. Nah, dengan ditandatangani perjanjian Renville, maka selesailah agresi militer pertama Belanda. Oke, itu sampai agresi militer pertama. Besok kita menyambung dengan agresi militer kedua sebagai part kedua dari sejarah perjuangan kemerdekaan ini. Kita ketemu lagi besok ya bersama saya Teguh. Jangan lupa untuk sharing, subscribe, dan juga memberikan komen demi kemajuan konten ini serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, sampai ketemu lagi besok.